sweeping, tutup tol. Iya. Apa yang kita perjuangkan ketika itu? Yang kami perjuangkan ketika itu adalah Jamsostu. Apa Jamsostu? Jalankan jaminan sosial, tolak upah murah. Jaminan kesehatan kalau kita hanya BPJS sendiri yang kerja, Iya. nggak dapat ini. Kita dalam waktu 10 tahun bisa hampir 98% penduduk Indonesia masuk. Dalam 10 tahun ya? Dalam 10 tahun. Korea dan sebagainya pun belum butuh waktu ratusan tahun, Iya. puluhan tahun, kita Iya. 10 tahun udah selesai. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini bukanlah akomodasi, ya, bukan Iya. manfaat itu. Jadi yang dibutuhkan itu, yang seharusnya distandarkan itu adalah pelayanan kesehatannya. Iya. Itu yang paling penting seharusnya pemerintah urusin, gitu. Biar merata, karena kan kalau berbicara Indonesia luas ya. Iya. Mungkin di daerah Bandung, Jakarta, Jabodetabek, rumah sakitnya, dokternya, secara kompetensinya, pelayanannya udah oke lah. Tapi di daerah pelosok-pelosok, Assalamualaikum Sobat PR, hari lagi kita nih Waras, Wawasan Ragam Sehat bersama BPJS Kesehatan. Nah, kita nih tamu kita ini sekarang membahas sinergi nih di soal BPJS Kesehatan juga bersama teman-teman dari Jamkes Watch dan dari BPJS Kesehatan. Kita pengen tahu sih sinerginya seperti apa, dan kita pengen tahu Jamkes Watch ini apa perannya dan bagaimana mereka terbentuk awalnya begitu. Hari ini kita hadir langsung dari teman-teman Jamkes Watch Bogor Pusat, Kang Heri Irawan, dari Sekretaris Nasional Jamkes Watch, sama Kang Ropik, Asisten Deputi Sumber Daya Umum dan Komunikasi ya Kang ya. Selamat datang Kang di bincang-bincang kita di Waras. Kita sekarang hari ini lagi nyoba di ini nih, di Fuego di Jalan Banda di Kota Bandung. Enaknya nih kita nanti bisa makan juga nih, kita ada pizza meat lover sama ada minumnya, bagi-bagi aja nanti kita mau yang mana nih. Ada Fuego tea sama Ice Lemon Tea, nanti kita sharing aja yang mana. Sama potato sih. Jadi kita sambil makan, sambil ngobrol, kita santai-santai aja. Nah, pertama-tama sih saya penasaran Jamkes Watch ini seperti apa, kan kalau di polisi juga ada Police Watch dan lain-lain. Nah, saya pengen tahu sejarah Jamkes Watch ini munculnya kapan dan kenapa kok bisa akhirnya muncul Jamkes Watch terus di bawah Serikat Pekerja Metal ya, Kang ya? ya. Baik Kang Satria, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan tentang Jamkes Watch, saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada seluruh relawan Jamkes Watch yang berada di setiap provinsi dan kabupaten kota yang telah aktif mengabdikan dirinya untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat. Terkait dengan sejarah Jamkes Watch, mungkin saya akan ceritakan sedikit awal mulanya lahir Jamkes Watch ini. Iya. Ya. Jamkes Watch ini adalah lembaga sosial pengawas jaminan kesehatan nasional atau JKN BPJS Kesehatan. Salah satu pilar dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI dan juga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Oh, jadi di bawah itu ya, di bawah organisasi buruh itu ya? Betul. Serikat buruh gitu ya? Serikat Betul. pekerja metal ya? Iya, pekerja metal awal mulanya. Kenapa sih harus ada Jamkes Watch? Karena di 2009 kami ini dari elemen buruh yang di dalamnya adalah FSPMI dan KSPI beserta afiliasinya, kami melakukan pergerakan, melakukan aksi, bahkan gugatan kepada Pak Presiden SBY Budiono ketika itu menuntut apa? Menuntut dijalankannya amanat Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jamkesnas ya, 2004 ya? 2004. Itu pas zaman Pak SBY Budiono. Betul. Nah, itu kan amanahnya itu setelah diundangkan Undang-Undang SJSN harus membentuk Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun ternyata Kang Hendra sampai 2009-2010 tak kunjung juga pemerintah itu membentuk undang-undang tersebut. Udah 6 tahun ya berarti ya? 6 tahun, harusnya 5 tahun dibentuk. Paling lambat ya. Akhirnya kami melakukan aksi dan melakukan gugatan class action ya, warga negara SBY Budiono dan 9 menteri. Dan alhamdulillah kita menang gugatan tersebut. Pemerintah dianggap tidak lalai ya, tidak menjalankan amanat konstitusi. Dan alhamdulillah akhirnya di 2011 dari unsur buruh, pengusaha, pemerintah membuatlah RUU BPJS. Jadi kita masuk tuh di prolegnas itu membuat rancangan undang-undang BPJS awal mulanya. Dulu gugatannya menarik ya, RP1 ya, Rp1. Rp1 doang sih gugatannya gitu. Cuma dampaknya itu besar buat masyarakat. Nah, ternyata setelah RUU BPJS itu disahkan di 2011, lahirlah Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mana di situ ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pemerintah tak kunjung juga melaksanakan undang-undang tersebut. Pembentukan itunya belum ya? Iya, 2011 jadi itu ya? implementasinya itu katanya baru akan dilaksanakan di 2019. Berarti 11 ke 8 tahun dong, harus 8 tahun rencananya gitu. Betul. Akhirnya kita kembali lagi melakukan aksi, melakukan mogok nasional ketika itu, ya disebut Monas, mogok nasional. 2012 itu buruh se-Indonesia itu yang dimotori oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, KSPI dan afiliasinya melakukan mogok nasional, keluar dari pabrik-pabrik sampai sweeping, tutup tol. Apa yang kita perjuangkan ketika itu? Yang kami perjuangkan ketika itu adalah Jamsostu. Apa Jamsostu? Jalankan jaminan sosial, tolak upah murah. Oh, di 2012 ya? 2012 itu. Loh, kenapa harus menjalankan jaminan sosial? Bukannya udah ada jam sostek? Ya, waktu itu kan ya. Para pekerja waktu itu. Atau ada jam kesmas buat masyarakat. Betul, waktu itu ada namanya jam sostek. Tapi jam sostek itu masih BUMN dan kepesertaannya tidak bersifat wajib. Sehingga banyak buruh, anggota-anggota kami, para pekerja, ya, dia ini tidak didapatkan kepada JPK atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang dikelola jam sostek. Sehingga pada saat si para pekerja ini sakit, harus masuk ke rumah sakit, ya, dia itu harus ada deposit. Uang pribadi jadi uang pribadi, ujung-ujungnya upahnya dipotong karena harus bayar biaya rumah sakit. Makanya kita memperjuangkan harus ada jaminan sosial, ya. Dan untuk masyarakat waktu itu ada jam kesmas. Tapi fakta di lapangan ternyata masyarakat yang menggunakan jam kesmas itu masih mendapatkan diskriminasi. Lah kok kenapa diskriminasi? Karena waktu itu hanya baru RSUD aja atau rumah sakit pemerintah yang menerima itu ya. Menerima. Swasta belum Swasta itu belum semuanya, hanya beberapa lah. Sehingga akses untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau yang rentan ini sulit gitu. Nah, akhirnya ya udahlah kita menuntut agar undang-undang BPJS itu segera diimplementasikan. Alhamdulillah 2012, 2013 kita aksi, 2014 BPJS Kesehatan launching 1 Januari dan bersifat wajib ya seluruh penduduk Indonesia. Tak sampai di situ kan perjuangannya ya. Perjuangannya nggak sampai beres tapi harus berjuang ya, karena kan di awal-awal masih banyak ini ya perbaikan. Betul. Ternyata yang lebih berat itu mengawal implementasinya. 1 Januari kan jalan tuh BPJS. Ternyata di implementasinya masih kita temukan masyarakat sudah punya BPJS ditolak rumah sakit karena ruangannya full. Obatnya tidak dijamin BPJS. Rujuk lepas. Sehingga banyak pasien tuh yang ditimpong nyari kemana-mana. Yang berujung sempat suatu ketika saya membantu pasien, dia kena ileus, perutnya itu buncit, nggak bisa BAB segala macam. Kita cari-cari rumah sakit, datang ke IGD, dikasih stempel full, pakai mobil angkut itu, pergi lagi ke IGD full, sampai akhirnya meninggal dunia. Langsung waktu itu kan itu? Iya, diangkut gitu. Nah akhirnya miris banget kan seperti itu gitu kan. Itu waktu itu masih belum terbentuk Jamkesot sebanyak sekarang. Hanya baru beberapa daerah yang ada Jamkesot waktu itu. Nah ini menarik juga ketika Jamkes kan sebenarnya di bawah SPMI, tapi ternyata juga mendampingi mengadvokasi warga juga ya, mungkin nggak hanya yang di bawah SPMI ya. Betul. Jadi Jamkesot ini karena atas dasar-dasar tadi itu, ya itulah kita bentuklah Jamkesot. Akhirnya di 2014 September tanggal 23 di Gedung Juang Jakarta kita mendeklarasikan Jamkesot. Akhirnya terbentuklah Jamkesot, kita bentuk di berbagai daerah yang sudah ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Lalu siapa sih relawan Jamkesot ini? Relawan Jamkesot ini, Kang. Jadi setiap orang yang secara sukarela mengabdikan dirinya untuk membantu masyarakat. Jadi siapapun, mau anggota FSPM ataupun masyarakat biasa, bisa menjadi relawan. Selama mereka ini mau membantu masyarakat. Karena apa? Karena prinsip kami itu adalah khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat
orang lain. Gitu. Jadi jam cash watt ini adalah bukti baktinya guru untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan relawannya terbuka ya, nggak hanya guru ya. Terbuka, tidak harus anggota FSPMI, ya siapapun yang mau. Mungkin Nah, itulah. menarik sih tadi cerita awal-awal perjuangan jam cash watt terus mengadvokasi masyarakat ya. Ada cerita yang menarik lagi nggak sih kan ketika kan awal-awal kan rumah sakit juga belum siap gitu ya, teman-teman BPJS juga masih ini ya Kang Ope ya, masih baru awal-awal juga ya. Nanti kita juga cerita nih Kang Ope pas awal-awal gimana. Betul, ada beberapa cerita yang bikin hati terenyuh ya ketika saya melakukan advokasi kepada pasien. Tadi kan yang meninggal dunia, tapi ada juga yang bikin kecanduan. Kecanduan advokasi maksudnya, kecanduan. Bisa ya bikin kecanduan? Bisa. Suatu ketika saya pulang dari zikir di salah satu majelis zikir di Sentul Bogor ya, mendapat informasi ada seorang ibu yang melahirkan, namun ternyata informasinya ditahan oleh salah satu bidan karena tidak bisa membayar biaya persalinan. Dan dia belum punya BPJS, ya kan? Dan bidan pun kan waktu itu belum kerja sama BPJS juga awal-awal itu. Akhirnya saya datang ke tempat itu, saya tanyakan, kenapa sih kok ditahan pasiennya, ya kan? Si bidannya ngomong, lah ini kan punya laki mas, masa bisa bikin anak tapi nggak bisa bayar. Laki-lakinya kemana gitu ya? Kan gitu kan. Ternyata setelah kita telusuri, betul orang ini memang kondisi ekonominya tidak mampu ya, dan memang dia tidak bisa untuk membayar persalinan tersebut. Dia tinggal di kontrakan dan juga masih nyicil. Atas dasar negosiasi, diskusi dengan bidan tersebut, akhirnya biayanya dibebaskan sama bidan tersebut. Cuman yang bikin terenyuh apa? Ternyata orang tersebut, mohon maaf nih, non Islam. Kami kan ngebantu orang ini bukan si ibu ini ya, si ibu. Iya, kita ini bukan berbicara etnis atau apapun. Dan ngeliat itu orang yang membutuhkan orang yang harus kita bantu gitu. Cuman yang bikin kita terenyuh itu ternyata orang tersebut malah mau masuk Islam. Karena ngelihat saya masih pakai peci, pakai sarung datang ke situ gitu kan. Tapi sebagai jam pesawat gitu kan. Dan dia ingin masuk Islam dan akhirnya saya bimbing untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Saya bilang saya nggak mau maksa. Islam itu bukan agama yang harus masuk gitu kan. Kita ngebantu ikhlas gitu. Enggak kok, memang dalam hati saya siapapun yang membantu saya akan bernazarnya gitu Bu. Iya, nazarnya gitu. Dan akhirnya si bidannya ngasih kerudung segala macem, wah itu keluar air mata. Itu kebahagiaan luar biasa banget. Bisa nolong gitu ya. Nah, itu rata-rata bikin candunya gitu ya. Bikin candunya gitu karena orang-orang yang kita bantu, kita ikhlas, bahkan kadang-kadang kita keluar duit untuk bayar parkir, kadang-kadang makan mereka pun dari kita, itu kebahagiaannya itu luar biasa kan. Berbeda dengan tanda kutip ya, relawan gitu ya, sosial gitu ya. Tapi ujung-ujung dia nyari kepentingan segala macam itu selesai. Tapi kalau kayak gitu luar biasa. Bahkan satu ketika ada anak usia sekitar 5 tahun kena tumor di daerah Jonggol, saya tinggal di daerah Jonggol. Saya datang ke rumahnya katanya udah sakit, udah demam, bahkan sudah mau merah, tapi orang tuanya bingung, tidak bisa untuk berobat ke rumah sakit, nggak paham prosedurnya, nggak punya BPJS. Alhamdulillah di 2015 itu BPJS kan ketika orang daftar bisa langsung aktif. Oh dulu gitu ya? Daftar bisa langsung aktif, ya kan? Akhirnya saya bawa tuh ke salah satu rumah sakit di daerah Jonggol. Saya masukkan ke IGD, saya pergi ke KC Cibinong. Waktu itu saya belum sekenal sekarang dengan teman-teman BPJS. Datang sekitar jam 7 udah penuh antrian kan. Dan ternyata saya bilang, mohon Pak dibantu, ini anaknya udah di rumah sakit dan memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya udah tunggu saja kata BPJS sampai nanti selesai. Udah beres jam 3 didaftarin, saya bayar iurannya kan 25.000 waktu itu awal-awal kan. Dan gak harus satu kakak waktu itu BPJS kan. Bisa yang cukup yang sakit aja dulu. Yang sakit doang yang daftarin. Akhirnya kita daftarin ya. Setelah itu saya pulang lagi ke rumah sakit tersebut. Saya berpikir tuh udah ditanganin, udah di ruangan. Ternyata pas saya nyampe, pasien itu sedang tiduran, rebahan di lantai, alaskan gendongan, kain ya gendongannya. Kenapa Bu kok di sini? Oh karena ruangannya full dan tidak bisa secara kompetensinya harus dirujuk. Oh nggak bisa ngoperasi di situ ya? Alatnya mungkin dan. Iya, saya nggak paham tuh waktu itu rujukan harus bagaimana, segala macam.
Ya udah sambil nangis, saya kecewa banget waktu itu, cuman nggak bisa marah juga Iya. ya. Akhirnya ya udah bawa ke salah satu rumah sakit di daerah Cilengsi, ditanganin pakai BPJS kelas 3, alhamdulillah sembuh itu anak. Dan itu menjadi motivasi saya, Heeh. semangat saya sampai Oh, sekarang tahun berapa itu Kang waktu itu? 2015. 2015 berarti anaknya sekarang udah SD mungkin ya udah ini ya? Udah gede lah Udah gede, sekarang heeh. anaknya kali. Heeh. Itu Udah hal-hal kayak gitulah yang membuat kita tetap mhm. bertahan di Jamkeswot dan persaudaraan itu semakin banyak, Nah, gitu. kalau sekarang Jamkeswas, ada di seluruh provinsi atau gimana, Bang? Ya, Jamkeswot ini sekarang hampir di setiap, provinsi, Mhm, kabupaten, kota ada. mhm, Karena kita meminta di setiap DPW-DPW, ada iya. KC-KC untuk membentuk, Jamkeswot ini. Karena tadi kan Mmm, pilar, iya. ya, pembantunya organisasi FSPMI dan KSPI itu Jamkeswot. Jadi kalau ada warga misalnya minta, apa ya, bantuan juga bisa maksudnya minta dibantu atau diadvokasi juga bisa datang ke kantornya si Bisa datang ke SPMI itu ya kantor, berarti ya? betul, bisa Oh, datang ke kantor, ya atau menghubungi kontak-kontak yang kontak-kontak sudah adanya? kami share ya, Mhm, gitu. Karena kami punya strategi perjuangan namanya SKA. apa tuh, SKA Kang? itu apa? Yang pertama sosialisasi. Mhm, Jadi kita tuh datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, mhm, melakukan sosialisasi tentang BPJS, agar masyarakat memahami pentingnya menjadi peserta, heeh. apa hak dan kewajibannya. Oh, Konsultasi, nomor handphone kita share tuh di grup-grup WhatsApp, kita bikin-bikin oh grup. gitu ya? Iya, jadi warga itu kalau ada kesulitan di rumah sakit, WA ke kita, konsultasi, harus Heeh. bagaimana. Nah, sekarang udah enak tuh ada BPJS 1 ya, Pak Rofi. Jadi kita tektokannya enak tuh. Oh dulu-dulu pas belum ada itu Belum mah iya, ada, oh, ribut mulu tuh dulu rumah sakit, sekarang udah enak lah, udah sangat sinergi sekali gitu. Terakhir apa? Advokasi. mhm, Advokasi itu advokasi di tingkat ke implementasi iya, ya, yang tadi, orang ditolak harus dapat ruangan, bayar jadi mhm. gratis. Ada advokasi tingkat regulasi kebijakan-kebijakan, baik di tingkat kabupaten kota maupun pusat gitu. Menarik nih karena kan kalau SPMI tidak berjuang itu, tidak memperjuangkan undang-undang tadi ya, BPJS juga nggak akan muncul mungkin ya, Nggak akan seperti itu. muncul. Nggak akan muncul. Nah ini tertarik juga jadi, ke Kang Ropik nih, sinergi apa sih yang akhirnya atau, apa ya, keuntungan atau manfaat apa yang didapat oleh teman-teman BPJS ya ketika terjadi sinergi dengan Jamkeswas? Apalagi di awal-awal gitu, kayak ketika BPJS belum terlalu banyak orang, sistemnya teknologi belum digital seperti sekarang, tidak mungkin, sulit menjangkau ke daerah-daerah gitu ya. Gimana Kang, ada cerita apa nih? Ya, baik. Pertama-tama mungkin kita ucapkan terima kasih dulu kepada Jamkeswas kesediaannya untuk kita bisa ngobrol bareng juga nih. Pak Satria juga memfasilitasi dengan kami untuk kita bisa ngobrol bareng tentang BPJS Kesehatan, mungkin dari masa kelahiran BPJS Kesehatan. Eh, Perlu kita ketahui BPJS Kesehatan sendiri kan merupakan badan hukum pabrik. Mhm, Jadi perwakilan dari negara untuk masyarakat Indonesia. mhm, Nah, BPJS ini kita kalau istilah mungkin teman-teman di buruh tripartit kan. iya. Jadi ada Oh BPJ, tripartit, oh iya iya iya. BPJS, kan beda tripartit dengan ini. Heeh, BPJS sebagai penyelenggara, ada peserta sebagai, eee, penerima manfaat penerima gitu, mhm, manfaat yang diwakili oleh kami, mhm, ada satu lagi fasilitas kesehatan yang iya, menjadi pemberi manfaat. Jadi tripartit ini yang akan kita berjuang. Eee, Kami tentu penyelenggara, ada dewan pengawas juga. mhm, Tentu dewan pengawas yang sudah dibikin oleh pemerintah, iya, ada dewan pengawasnya juga, ada OJK, BPK, dan sebagainya gitu kan secara lembaga. Nah, peserta tentu ini, eee, peserta ini menjadi, salah satu partit kedua kami kan, iya iya, peserta. Kedua, 3 Paskes. Paskes juga diwakili oleh asosiasi Paskes, mhm, oleh ada ARSA, ada organisasi profesi dan iya, sebagainya. Masing-masing memiliki hak yang sama untuk membentuk ekosistem jaminan kesehatan mhm, nasional. Nah, ekosistem kesehatan nasional itu kan tidak hanya ngomongin BPJS, tidak hanya ngomongin Paskes. Suara peserta itu harus juga didengarkan. Nah, teman-teman Jamkeswatch inilah salah satunya. iya, Kita ada Jamkeswatch, ada Posko JKNKIS, mhm, masing-masing serikat pekerja, ada juga, BPJS Watch, iya, ada watch-watch yang lain gitu kan, yang memang di satu sisi kami beruntung, karena ini menjembatani apa yang terjadi pada peserta dan dengan, apa yang terjadi di Paskes, apa yang terjadi di tubuh kami juga sendiri. mmm, Tentu, ketika dalam operasionalnya BPJS apalagi di awal-awal, iya, undang-undang sama-sama baru, kami pun sama-sama melaksanakan, baru juga mhm, melaksanakan untuk beberapa kebijakan, ini butuh, corong-corong untuk menyuarakan atau menyampaikan kebijakan ini kepada masyarakat. iya,
Karena kalau kami pun waktu itu kami itu dari Askes ke BPJS itu kami cuma punya tenaga sekitar 2.500 orang Se-Indonesia se-Indonesia. 2.500. 2.500 orang. Perpindahannya lumayan, data-data gitu pas pendaftaran apalagi. Ya, peserta dulu kami Askes itu sekitar 16 juta. Oke. Tambah Jamkesmas 140 jutaan lah. Gitu. Tiba-tiba dari 16 jadi 140 juta. Dari 15 ke 140 juta. Dengan pegawai masih 2.500 waktu itu. Kebayang kalau kami harus pilihan gitu kan. Jadi semua kantor termasuk kantor pusat pun sampai nerima pendaftaran peserta. Kantor pusat pun yang bukan operasional nih, Pak. Saya waktu itu kantor pusat. Sehingga ini tentu perlu namanya perubahan, itu perlu agen-agen perubahan. Nah, Jamkes Watch ini salah satunya yang membantu kami. Ada Jamkes Watch, BPJS Watch sebagainya itu membantu kami. Waktu itu mungkin masih belum jadi lembaga. Masih serikat buruh yang banyak bergerak gitu. Kan mungkin banyak anggotanya dari serikat buruh dulu ya awal-awal. Iya, serikat buruh banyak ada beberapa serikat buruh atau pentolan-pentolan di serikat buruh itu yang memang bantu kami memberikan kalau istilah hukum dasolidnya dikasih tahu, oh ini kayak gini nih aturannya, tapi di daerah nggak kayak gini gitu. Itu kita bersama-sama menyempurnakan kebijakan yang namanya lembaga baru berdiri. Kita baru berdiri, terus kebijakan baru, kita berubah dari BUMN jadi Badan Hukum Publik. Tentu banyak hal-hal yang memang perlu kita sinergikan, perlu kita adjust untuk lebih baik gitu kan. Nah ini tentu bantuan dari teman-teman serikat dan teman-teman yang membantu kami untuk membantu ke masyarakat, membantu juga ke rumah sakit. Rumah sakit pun belum tentu, bisa jadi dia masih belum tahu waktu itu. Jadi bisa jadi, kok ini ditolak sebagainya, bisa jadi bukan salah mereka. Bisa jadi mereka pun belum apa kebijakannya gitu. Nah, kebayang sih ya awal-awal gitu. Kebayang ya, pemahaman kebijakan itulah yang memang sangat membantu kami diadvokasi oleh teman-teman Jamkes Watch, karena mereka pun terlibat ketika penyusunan undang-undang, terlibat pada penyusunan perpres atau PP turunannya, teman-teman buruh ini sangat terlibat. Yang kami sendiri pun bisa jadi belum tentu paham seluruhnya, karena bukan kami juga pembuat regulasi kan, BPJS kan penyelenggara, bukan regulator gitu. Tapi teman-teman buruh ini, teman-teman Jamkes Watch mungkin kalau sekarang, mereka mengawal dari mulai kebijakan undang-undang sampai peraturan turunan. Sampai pas pelaksanaannya ya, ketika tadi ada keluhan tadi sehingga ketika pelaksanaannya, apa yang kami pahami, apa yang rumah sakit pahami, apa yang teman-teman Jamkes Watch sebagai perwakilan masyarakat waktu itu pahami, kita bisa sinergi. Sehingga ini apa sih yang harus diperbaiki, apa yang salah persepsi gitu. Itu yang menjadi titik kolaborasi yang penting menurut saya, dan itu membuat kita, jaminan kesehatan kita berkembang sangat pesat. Kalau boleh jujur, Indonesia ini jaminan kesehatan, kalau kita hanya BPJS sendiri yang kerja, nggak dapat ini. Kita dalam waktu 10 tahun bisa hampir 98% penduduk Indonesia masuk. Dalam 10 tahun ya? Dalam 10 tahun. Korea dan sebagainya pun belum butuh waktu ratusan tahun, puluhan tahun, kita 10 tahun udah selesai. Apakah itu kerja keras BPJS kesehatan? Enggak. Ada teman-teman Jamkes Watch mengadvokasi Pemda, ada teman-teman SPSI mengadvokasi KL terkait, ada perusahaan, ada organisasi profesi, banyak yang membantu sehingga masyarakat percaya bahwa jaminan kesehatan kita ini bisa berjalan dengan baik gitu. Tentu masih banyak perbaikan. Kalau usia kita baru 10 tahun, Jerman aja 100 tahun, dia masih perbaikan gitu kan. Apalagi kita yang baru 10 tahun, masih kecil, tapi secara pesertaan kita paling cepat. Yang kedua, dari sisi jaminan, kalau Bapak mungkin Kang Satria lihat testimoni bule-bule yang dari Indonesia, mereka bandingkan dengan BPJS kesehatan di negara yang masing-masing, BPJS kita masih dianggap lebih baik daripada mereka gitu. Jadi walaupun di kita memang isunya masih banyak, mungkin nanti dengan Jamkes Watch mungkin kita bisa ngobrol, ketersediaan lapangan lah, jumlah rasio nakes dengan ini itu masih menjadi PR. Akan tetapi kita berkembang, berprogres ke yang lebih baik. Tentu masih banyak yang harus diperbaiki, banyak banget kalau jaminan kesehatan kalau mau kita ideal. Tapi dalam waktu 10 tahun ini kita membuat budaya baru ya kan. Kita membuat budaya baru bagaimana masyarakat sekarang sudah memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan. Seperti rujukan misalnya. Orang sekarang dengan rujukan tidak
ada yang masih walaupun masih belum masyarakat kenapa sih gitu dan sebagainya. Sistem rujukan itu sebetulnya ada bukan zaman BPJS. Sistem rujukan itu sebetulnya sudah ada sebelum zaman BPJS, sistem rujukan perorangan. Itu aturan yang dibikin Kementerian Kesehatan sejak zaman Askes pun sudah ada gitu. Tapi tidak dilaksanakan. Karena waktu itu yang punya jaminan cuma PNS doang. PNS melaksanakan aturan itu. Karena kita negara gitu kan. Begitu Ke masyarakat BPJS semua gitu. ikut sistem rujukan. Kenapa harus sistem rujukan? Karena ya tadi harus berjenjang. Karena pas tadi terbatas, kita harus berjenjang dong supaya tidak semuanya masuk ke rumah sakit. Iya. Sebagai Yang bisa ditangani di fase pertama kan kenapa? Iya, ke rumah sakit. Nanti rumah sakit jadi rumah sakit puskesmas raksasa gitu kan. Nah, teman-teman Jamkes Watch inilah yang membantu mengadvokasi. Jadi Jamkes Watch itu tidak serta-merta ini nggak boleh dirujuk ke Jamkes Watch. Oh, ini harus masuk rumah sakit. Enggak juga. Teman-teman membantu menjelaskan ke masyarakat, oh ini Bu. Ini yang kami salut dari teman-teman Jamkes Watch, Posko JKN dan sebagainya gitu. Mereka mengadvokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Akan tetapi kalau misalnya peraturan perundang-undangan itu pun ada yang tidak jalan, ada yang tidak jalan atau ada kendala atau tidak seselaras dengan kebutuhan masyarakat, teman-teman Jamkes Watch, teman-teman yang serikat pekerja lainnya pun, watch yang lainnya ini membantu kami memberikan menjembatani ini loh kenyataannya. Mereka mengadvokasi sampai ke arah regulator. Ke kami ngasih tahu, tapi ke regulator juga ngasih tahu. Jadi teman-teman ini Pak Kang Heri tentu sering advokasi regulator ke Kemenkes ya Kang. Iya. Ke mana-mana ini mereka Ujung tombak ya salah satu ya. Karena mereka perwakilan peserta tripartita nih. Organisasi profesi tentu menyuarakan kepentingan rumah sakit, kepentingan profesinya. Pak Kang Heri dan kawan-kawan ini menyuarakan kepentingan masyarakat. Kalau kami tentu dua-duanya yang kami ambil gitu kan. Ke masyarakat terus dari sisi peserta tentu juga dari sisi operasional. Kalau BPJS Kesehatan tiga-tiganya harus kami rangkul. Akan tetapi ketika kami tentu tidak bisa paham semuanya. Tapi begitu sinergi ini terjalin, kami bisa tahu secara detail, secara nyata apa yang terjadi di lapangan gitu. Itu sih Kang kolaborasinya. Nah, Kang Heri kan tadi mengawali dari awal gitu ya, memulai dari awal ketika sebelum ada BPJS, terus juga advokasi, mendampingi warga, mendampingi para buruh ketika menjadi peserta. Nah, perubahan signifikan apa yang paling terasa, Kang Heri, ketika awal-awal dulu BPJS Kesehatan dan sekarang gitu setelah 2014 berarti 11 tahun ya, yang paling terasa apa? Yang paling terasa sih, jujur saya sekarang udah mulai bisa tidur pulas. Oh dulu enggak ya? Kenapa? Di awal-awal itu saya dengan teman-teman BPJS kita membuat grup-grup WhatsApp. Di setiap DPD, itu kan ada DPD-DPD-nya, kabupaten kota. Pasti kepala cabang BPJS itu kita tarik untuk masuk di grup WhatsApp. Rumah sakit, direkturnya suruh masuk dan staf-staf BPJS masuk. Kita pasti sampai begadang sampai malam, tektokan masalah kasus, nanti pasien segala macem, belum masalah kepesertaan, karena tadi crowded, ya kan, daftarnya ngantri, belum pasien nggak dapat antrian di rumah sakit segala macem. Namun sekarang, alhamdulillah kita rasakan BPJS itu banyak perubahan, mulai dari pelayanan di rumah sakit sekarang sudah ada namanya janji layanan. Janji layanan itu yang dulu kalau kami nih Jamkes Watch, kita ajak BPJS, ajak Dinkes datang ke rumah sakit audiensi. Rumah sakit bikin berita acara setelah kita datangin. Tidak boleh kena iur biaya kepada pasien. Tidak boleh rujuk lepas kepada pasien, harus sesuai aturan. Tidak boleh diskriminasi. Ya, obat tidak boleh diresepkan. Dulu itu kita tuh harus ada dashboard informasi tentang ruang tempat tidur, karena masalah-masalah itu kalau kita kumpulkan, kita punya data gitu, akhirnya kita dapat tuh masalah-masalah itu yang paling banyak, makanya kita jadi prioritas. Ya, setelah itu akhirnya audiensi dibikin berita acara. Namun sekarang Kang, itu sudah menjadi salah satu syarat kerjasama rumah sakit dan BPJS. Sehingga rumah sakit sekarang alhamdulillah sudah banyak yang komitmen, yang memberikan pelayanan itu. Mungkin tadi ya aturan-aturannya pun mereka sudah paham, cara pengklamannya pun sudah mengerti, sehingga alhamdulillah sekarang banyak perbaikan-perbaikan dan banyak pasien juga yang tertolong dengan adanya BPJS Kesehatan ini.
itu luar biasa gitu. Memang itu juga yang akhirnya memang didapat dari BPJS ya, ketika bisa dianggap oke lah Jamkes Watch seperti ujung tombaknya BPJS saat itu Kang ya. Ya, sebagai salah satu mitra kami untuk membantu mengadvokasi. Ya. Jadi tentu banyak organisasi-organisasi yang seperti Jamkes Watch ini kami rangkul dan kami fasilitasi untuk teman-teman bisa menyuarakan kepada kami, dan kami terbuka untuk itu gitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini suara yang masuk objektif. Ya. Selalu objektif, fakta dan data disampaikan, dan kami selalu terbuka atas masukan-masukan tersebut. Iya. Tentu dengan objektivitas tersebut dari teman-teman Jamkes Watch, dari teman-teman yang serikat pekerja lain yang membantu kami mengawasi program ini membantu kami membuat bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan baru. Tentu juga teman-teman Jamkes Watch, teman-teman serikat pekerja lainnya yang juga peduli dengan jaminan kesehatan ini, mereka terus mengadvokasi kalau ada kebijakan-kebijakan baru, karena tidak semua kebijakan mungkin bisa diterapkan. Ya. Walaupun pada kenyataannya untuk menyelesaikan masalah, tapi pada pelaksanaannya bisa jadi perlu disesuaikan. Gitu. Itu yang kami sangat terbantu, sehingga kegiatan-kegiatan kami atau pelaksanaan program-program yang ada terkait dengan program JKN ini banyak disupport oleh teman-teman yang membantu sampai ke grassroots itu tadi. Nah, kalau program bersamanya ke depan apa aja biasanya Kang Heri atau Kang Opik mungkin bisa menjawab? Mungkin ada program bersama Jamkes Watch dan BPJS kesehatan gitu ya? Kalau program bersama sebetulnya kami rutin setiap minimal Jamkes Watch kami audiensi. Jadi di Jamkes Watch misalnya di provinsi, di sini ada perwakilan dari federasi, atau bisa jadi kami dapat selain dari federasi, dari konfederasi juga turun, sehingga kami beraudiensi terkait dengan isu-isu terkini yang diangkat oleh teman-teman Jamkes Watch. Jadi Jamkes Watch ngasih masukan seperti ini, terus kami menanggapi mungkin nanti akan seperti apa ke depan. Bisa jadi kebijakan tidak di kami, tapi Jamkes Watch pun menyampaikan dan sambil menyampaikan juga ke regulator gitu. Nah kalau sekarang ini kan, kalau dulu mungkin banyak keluhan atau laporannya seperti apa, kalau sekarang paling banyak apa Kang? Kalau yang teman-teman Jamkes Watch dapat gitu ya informasi dari warga gitu ya? Ya, kalau sekarang sih cenderung masalah pelayanan kesehatan cukup baik ya. Cuman mungkin sekarang yang menjadi kekhawatiran daripada teman-teman kami pekerja buruh khususnya karyawan swasta maupun masyarakat tentang rencana kelas rawat inap standar. Kelas rawat, oh iya. Iya, itu yang menjadi kekhawatiran itu tentang kelas rawat inap standar. Jadi informasinya kan bahwa pemerintah ini akan memberlakukan kelas rawat inap standar ya untuk peserta JKN BPJS Kesehatan sesuai amanat Perpres 59 tahun 2014 tentang jaminan kesehatan nasional. Yang menjadi kekhawatiran kami masyarakat buruh ya, ada 3 persoalan yang menjadi tanda tanya kami. Yang pertama adalah terkait dengan fasilitas. Di mana di Perpres itu disebutkan ada 12 kriteria standar untuk pasien-pasien JKN BPJS Kesehatan kan. Salah satunya adalah terkait dengan maksimal jumlah bed atau tempat tidur untuk pasien BPJS itu adalah 4 tempat tidur. 4 tempat tidur. Betul. Sehingga opini yang berkembang di masyarakat itu, kekhawatiran masyarakat itu bahwa tidak bisa kelas rawat inapnya itu nanti akan tunggal. Jadi akan jadi 4 tempat tidur. Dampaknya apa buat para pekerja buruh? Kayak kami kan BPJS-nya yang di atas 4 juta, kita kan new 5% ya dari upah kami, dipotong 1%, dibayar oleh pemberi kerja 4%. Dan kita kalau gajinya di atas 4 juta mendapatkan manfaat di kelas 1. Di mana kelas 1 saat ini itu kan 1 sampai 2 tempat tidur. Kelas 2 itu kan 4 sampai 4 tempat tidur ya, dan kelas 3 ada yang 6 tempat tidur gitu. Nah, kekhawatiran kami para pekerja, ketika nanti kris itu diberlakukan dan tunggal, ini akan terjadi penurunan manfaat akomodasi. Penurunan manfaat akomodasi yang tadinya kalau saya sakit dirawat 2 tempat tidur, sekarang jadi 4 tempat tidur.
berarti kan itu penurunan manfaat akomodasi. Itu terkait dengan fasilitasnya. Tapi kalau yang lain-lainnya terkait batas antara tempat tidur ke tempat tidur, sirkulasi udara, kan ada tuh 12 kriteria itu. Ya kita oke-oke aja kalau rumah sakitnya sanggup. Kan itu akan mengubah secara infrastruktur juga ya kita gitu. Dan itu nggak mungkin ruangannya cukup juga. Betul. Nanti ujung-ujungnya ya rumah sakit sanggup nggak untuk melakukan investasi, ya membuat sesuai dengan standar KRIS itu satu, yaitu rumah sakit lah. Yang kedua adalah bagaimana nanti terkait dengan iurannya kalau tunggal. Apakah nambah kan kekhawatirannya jadi nambah ya? Kita khawatir justru iuran itu antara kelas 3 akan dinaikkan, kelas 1 mungkin bisa jadi turun. Untuk yang mandiri ini, ya bisa dipilih kelas 2 misalkan nih, kita curiganya ke situ, ya kan? Tapi dampaknya apa? Dampaknya nanti yang kelas 3 ini kan banyak peserta PBI, banyak yang memang rentan tidak mampu. Kalau naik, apakah yakin mereka akan mampu membayar iuran? Daerah-daerah yang sudah melakukan UHC, Universal Health Coverage, apakah yakin mampu membayar? Memenuhi tambahan lagi ya? Anggaran lagi untuk UHC. Malah justru banyak yang non aktif, ya kan? Nah kita khawatirnya di situ tuh. Jadi mau seperti apa gitu kan? Apakah memang mau tunggal atau seperti apa KRIS ini? Karena ini belum ada kejelasan. Tadinya mau 1 Juli ya kalau kemarin punya 1 Juli tapi akhirnya mundur lagi kan gitu. Nah selain terkait masalah iuran tadi, terkait dengan di dalam Perpres itu kan disebutkan pasal 51 itu peserta JKN BPJS Kesehatan boleh naik kelas, ya kan? Boleh naik kelas, namun dikecualikan bagi pekerja buruh yang ter-PHK, bagi masyarakat dengan manfaat kelas 3. Di PP 47 disebutkan kewajiban rumah sakit untuk menyediakan kelas rawat inap standar atau KRIS itu minimal 40% untuk rumah sakit swasta dan 60% untuk rumah sakit pemerintah RSUD. Kami khawatir nih anggota-anggota kami yang terkena PHK, masyarakat yang rentan miskin atau dengan manfaat kelas 3, sekarang aja rumah sakit hampir 100% ruangannya itu dipergunakan untuk pasien JKN BPJS Kesehatan. Kita masih menemukan ruangannya full, ya kan? Nggak dapat ruangan gitu kan, walaupun sudah ada dashboard tetap aja tuh. Kadang-kadang kan kalau kita datang ke IGD harus dirawat inap ruangannya full. Apalagi nanti di hanya 60-40 gitu ya. Kata rumah sakit saya udah menyediakan sesuai ketentuan gitu. Ujung-ujungnya nanti ya udah naik kelas. Nah, ini kekhawatiran pekerja buruh. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini bukanlah akomodasi, ya bukan manfaat itu. Jadi yang dibutuhkan itu yang seharusnya distandarkan itu adalah pelayanan kesehatannya. Itu yang paling penting seharusnya pemerintah urusin gitu, biar merata. Karena kan kalau berbicara Indonesia luas ya, mungkin di daerah Bandung, Jakarta, Jabodetabek, rumah sakitnya, dokternya, secara kompetensinya, pelayanannya udah oke lah. Tapi di daerah pelosok-pelosok belum tentu juga infrastrukturnya siap gitu ya. Susah, ya kan, untuk rawat inap segala macam. Nah, seharusnya pemerintah lebih fokus ke membenahi itulah istilahnya. Si pelayanannya dari sisi pelayanannya. Gitu, nggak usah ngebahas-bahas masalah kelas rawat inap standar satu tunggal yang tadi ya. Betul, yang saat ini saja kan sudah diterima kan sama masyarakat kan. Sekarang kan udah dibilang masyarakat udah bilang nyaman lah ya dengan kondisi seperti ada 3 kelas seperti itu ya. Betul, udah nyaman, nggak ada masalah kan sebetulnya gitu loh. Ya tinggal diperbaiki aja mutu layanannya, bagaimana di daerah-daerah juga mendapatkan akses yang sama. Itu aja sih harapan kami gitu. Jadi itu yang menjadi kegelisahan sekarang ya. Ya karena kan kemarin memang di awalnya 1 Juli akan diberlakukan, terus mundur lagi, nggak tahu sekarang belum ada katanya mau Januari kan 2026. Nah, nggak tahu nih dari teman BPJS Kang Ropik sendiri informasi terakhir seperti apa Kang? Ya, terkait dengan Perpres 59 tadi tentang kelas rawat inap standar, kalau kami di BPJS Kesehatan masih menafsirkan pasal tersebut itu adalah semangat dari pemerintah untuk membuat standar layanan yang sama. Kalau semangatnya ke sana gitu ya. Semangatnya ke sana. Jadi misalnya kalau kita mengacu pada Perpres 59 saat ini tidak ada kalimat yang menyebutkan kelas rawat inap tunggal.
kalau mengacu ke sana. Memang kekhawatiran teman-teman Jamkeswatch sangat ini dimungkinkan gitu kan, karena isu itu sangat berkembang di masyarakat dan mungkin Kemenkes pun dari pihak regulator beberapa kali menyatakan hal tersebut di beberapa diskusi, beberapa dialektika di televisi maupun dimanapun. Akan tetapi saat ini BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara, kami berpegang pada hukum positif yang berlaku saat ini, bahwa memang semangat kita di Perpres 59 itu adalah kita ingin menstandarkan layanan. Jadi 12 kelas rawat inap itu, 12 kriteria itu adalah kebanyakan adalah terkait dengan sarana prasarana. Misalnya harus ada nakas, harus ada oksigen, harus ada misalnya jarak antar tempat tidur 1,5 meter. Tadi yang kata Kang Heri. Jadi itu yang menjadi semangat kami. Kalau ketika kami kredensialing pun kami fokus ke arah 12 standar itu. Jadi kami mengingini, cita-cita kami mungkin melihat dari proses yang dibikin regulasi di pemerintah itu adalah ketika orang dirawat di kelas 3 di Bandung, orang dirawat di kelas 3 di Palangkaraya, orang dirawat di kelas 3 di Ambon atau di Papua, itu semuanya sama. Rawat inapnya masuk kelas 3, ruangannya minimal tempat tidur 4 tempat tidur 1 ruangan. Ada kamar mandi di dalam. Dan kami melihat 4 tempat tidur menurut persepsi kami, menurut penafsiran kami, yang minimal 4 tempat tidur adalah kelas 3. Minimal 4 tidur adalah kelas 3. Kelas 3. Untuk kelas 2 dan kelas 1 tentu akan berbeda. Saat ini kan berjalan seperti itu juga. Kelas 3 saat ini 6. Permenkes yang lama. Sekarang di Perpres yang baru diatur standarnya adalah 4. Berarti kelas 3 4, kelas 2 dan kelas 1 terserah, mungkin akan berbeda fasilitasnya. Menyesuaikan ke kris itu. Tapi tetap maupun kelas 1, kelas 2, kelas 3 jarak antar tempat tidur harus 1,5 meter. Jadi itunya ya sebenarnya sih di arah sana ya. Iya, harus ada nakas. Semuanya oksigen harus sentral. Ini kenapa harus sentral oksigen? Karena pengalaman waktu COVID kemarin, tidak semua rumah sakit nggak punya oksigen. Oksigennya sentral, harus gotong-gotong gitu kan. Gotong tabung gitu ya. Gitu kan. Nah, sekarang harus sentral misalnya seperti itu. Nah, semangat yang kami tafsirkan saat ini ketika kami melakukan kredensialing pun ke rumah sakit, ini yang kami pakai adalah bahwa seluruh rumah sakit se-Indonesia standar ruangannya harus sama. Mau masuk di rumah sakit Hasan Sadikin yang sekelas A, mau masuk rumah sakit kelas D di Kepulauan Seribu misalnya, mau masuk di Jayapura, mau masuk di Ambon, sama semuanya. Sehingga ini yang kami tafsirkan sampai saat ini. Mudah-mudahan ya ke depannya kriteria ini tadi yang disampaikan oleh dari teman-teman Jamkeswatch, standar ini yang lebih diutamakan. Kami mendukung tadi yang teman-teman sampaikan Jamkeswatch, dan saat ini juga yang kami laksanakan masih seperti itu. Adapun untuk misalnya tadi yang kelas tunggal sampai dengan saat ini memang belum ada kebijakan lebih lanjut. Ini masih digodok dan oleh DJSN dan Kemenkes sebagai regulator. Yang mudah-mudahan ketika nanti disesuaikan ada perpres terbaru pun ya semangatnya tetap sama. Kita ingin menstandarkan layanannya tadi ya. Sesuai dengan teman-teman Jamkeswatch sebenarnya. Jadi kualitasnya utamakan layanan dulu sebenarnya. Ya, tentu layanan dulu kita utamakan karena basis kita adalah lembaga layanan publik gitu. Itu tuh layanan yang kita utamakan buat masyarakat, yang terbaik buat masyarakat. Jadi terkait dengan kenaikan iuran pun saat ini memang masih wacana itu mungkin ada. Karena kalau kita sampaikan terkait dengan iuran, kalau kita berkaca pada tahun 2024 kemarin, pendapatan BPJS dengan pengeluaran BPJS itu sekarang sudah lebih besar, beberapa tahun terakhir itu sudah lebih besar pengeluaran dibanding dengan pendapatan. Nah, adapun iuran mungkin ini pun masih belum tentu juga iuran naik karena di regulasi terkait dengan jaminan kesehatan ini sendiri ada 3 hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah ketika BPJS mengalami defisit atau BPJS mengalami kan ya, kalau misalnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan itu sudah dapat dianggap sudah tidak balance kan. Dan itu dimungkinkan ke depan defisit. Ada 3 cara untuk menangani ini. 1, mengurangi manfaat. Yang itu mungkin tidak ramai itu ya. Ini mungkin tidak mungkin. Tapi ada yang kedua adalah kenaikan iuran. Ada yang ketiga, bantuan fiskal dari pemerintah. Itu yang kita pilih. Subsidi. Ya. Jadi itu dan itu mungkin kita belum tahu pemerintah akan mengambil keputusan yang mana.
tentu mudah-mudahan ketika itu yang diambil yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat saat ini, Iya, gitu betul. kan. Tentu kita tidak ingin jaminan ini membuat beban buat masyarakat, padahal niat awalnya adalah Untuk merupakan jaring pengaman iya, sosial. betul. Ketika jaring pengaman sosial malah Malah memberatkan, membebani kan bukan jadi jadi pengaman sosial lagi ya. gitu. Jadi itu mungkin pemerintah, Kementerian Keuangan, JSN, Kementerian Kemenko PM ini saat ini sedang menggodok alternatif-alternatif yang mungkin kita doakan kemudahan buat bapak-bapak regulator atau bapak ibu Iya. regulator yang di atas membuat kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kondisi kebutuhannya, kondisi masyarakat, kondisi negara ini, sehingga apapun yang dipilih tentu mudah-mudahan yang terbaik. Dan kami justru menyambut baik ketika Jamkes Watch dapat bersama-sama kita membantu atau memperbaiki untuk jaminan kesehatan yang lebih baik. Tentu Jamkes Watch ini memiliki data-data juga, memiliki masukan-masukan juga dari masyarakat yang secara langsung berkaitan dengan JKN ini. Teman-teman Jamkes Watch yang sebagai perwakilan peserta tentu akan menyampaikan secara objektif mungkin kepada kami maupun kepada regulator. Kami mendukung itu yang diberi, itu untuk yang terbaik buat masyarakat, itu mungkin ya. Itu mungkin Pak Satria. Jadi saat ini kami kalau cari dengan Chris ya, intinya kami saat ini semangatnya kami adalah sama dengan Jamkes Watch. Tadi untuk memperbaiki Pelayanan gitu ya. layanan masyarakat. Dan saat ini memang secara hukum positif belum disebutkan ada iuran tunggal di Perpres ini. Dan jadi kami berpegang pada hukum positif yang ada, sehingga yang kami laksanakan adalah bagaimana 12 kriteria tadi bisa terpenuhi. Dan itu tuh untuk kebutuhan masyarakat. Adapun mungkin rumah sakit pun secara bertahap menyesuaikan gitu ya. untuk ini. Dan kami menyesuaikan dengan apa yang diregulasi oleh Kemenkes melalui PP 67 tadi, sehingga tentu kita inginnya fasilitas kesehatan kita, masyarakat kita, dan tentu ekosistem JKN ini berjalan dengan baik gitu. Itu seperti itu sih Pak Satria. Kan Jamkes itu tidak saja mengadvokasi si peserta ya, tapi juga kan menerima masukan juga dari rumah sakit mungkin ya Kang ya. Nah, mungkin ada apa ya? Ada masukan juga nggak atau ada input juga nggak dari rumah sakit ketika mendengar soal rencana KRIS ini, Kang? Ya mungkin berkali-kali kita ketemu dengan para pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia di daerah ya. Mereka sih khususnya rumah sakit soliter yang bukan corporate, dengan adanya 12 kriteria itu memberatkan kata mereka, karena membutuhkan reinvestasi yang cukup besar. Anggarannya besar juga pasti untuk. Betul, dan dipastikan menurut mereka itu sekitar 20% jumlah tempat tidur itu akan berkurang. 20%? Iya, karena yang tadinya 6 tempat tidur kelas 3 udah dikurangi 4 aja, belum jaraknya diatur, itu udah berkurang gitu. Iya, ruangannya juga harus Iya, dan itu yang menjadi kekhawatiran kami, jangan sampai nanti masyarakat, anggota-anggota kami yang membutuhkan layanan kesehatan karena kebijakan itu jadi tidak tertampung, tidak terlayani. Itu sih kekhawatiran kami sebetulnya. Ya, mudah-mudahan kolaborasi ini tetap berjalan dengan baik ya. Teman-teman dari Jamkes Watch bisa memberi masukan juga ke BPJS bisa berkolaborasi. Nah, penutupnya nih, harapan apa sih sebenarnya dari teman-teman Jamkes Watch dan BPJS ketika kolaborasi ini berjalan dengan baik gitu kan? Mungkin dari Kang Heri dulu, Kang. Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS di setiap kabupaten kota, provinsi, dan juga pusat ya, termasuk Jawa Barat. Ini cukup sinergi sekali, karena saat ini kita juga ingin memastikan bagaimana di setiap kabupaten kota itu melaksanakan Universal Health Coverage atau UHC. Karena di Jawa Barat aja dari 27 kabupaten kota baru sekitar 16 kabupaten kota yang sudah UHC prioritas. Sehingga kabupaten-kabupaten kota yang belum UHC ini, masyarakatnya, buruhnya ketika ter-PHK, mereka masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Harapannya dengan BPJS tentunya jangan bosan-bosan ketika mendengar kritikan kami, WhatsApp kami di malam hari. Mohon untuk tetap open ya, kita sama-sama lah kolaborasi. Dan mungkin terakhir terkait dengan iuran ya, tadi saya sepakat dengan Pak Rofi ya, harapan kami tidak ada pengurangan manfaat untuk peserta, karena itu nanti pasti akan rame. Ya, kalau dikurang-kurangi janganlah gitu. Yang kedua,
jangan dinaikkan iuran. Oh, gitu. Karena iuran untuk buruh itu setiap tahun UMR-nya naik, UMK-nya naik, pasti akan naik Naik juga. iurannya. Makanya naikkan aja tuh upah buruh ya di akhir tahun ini kan lagi digodok tuh kan. Betul. Dan ketika memang BPJS terjadi defisit ya dan butuh bantuan karena di awal BPJS ini bukan BUMN, Ya, memang Badan Hukum Publik, nirlaba, anggarannya pun anggaran habis, dana habis ya, nirlaba itu untuk kepentingan peserta ya, dan masyarakat, maka sudah semestinya dibantulah oleh pemerintah gitu. Jadi tidak perlu menaikkan iuran, namun jaminan kesehatan tetap bisa dilaksanakan, dirasakan, dinikmati oleh sampai anak cucu kita harapannya. Pak Robik, mungkin ingin disampaikan, Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih juga mungkin tadi berbalas dengan Pak Heri. Kami tentu BPJS Kesehatan menyambut baik apa yang disampaikan oleh teman-teman Jamkes Watch dan kami dengan tangan terbuka WhatsApp atau apapun juga kita audiensi kalau teman-teman Jamkes Watch atau teman-teman Posko JKN dan sebagainya gitu kita selalu berkoordinasi, selalu bersinergi. Kenapa? Karena memang teman-teman ini masukan ini adalah berharga buat kami. Iya. Ketika sebuah organisasi tidak ada yang kritik, ketika sebuah layanan publik tidak ada omongan dari publik, maka cuma dua. Satu, publik sudah nggak percaya lagi gitu kan. Jangan sampai ya. Jangan sampai gitu, publik nggak percaya, udah nggak peduli gitu. Atau yang kedua, sudah muak. Nggak ada bagus-bagusnya itu. Bagusnya gitu kan. Tapi begitu kami masih dipercaya, masih dikoreksi, masih dipercaya, masih diomongin, ada satu sisi ada memang harus diperbaiki. Tapi satu sisi masih ada harapan dari teman-teman Jamkes Watch atau teman-teman audit bahwa BPJS ini masih bisa berubah. Gitu. Teman-teman BPJS ini masih ada ruang untuk perbaikan. Selalu ada ruang perbaikan. Artinya kami satu sisi ketika kami organisasi dipercaya untuk disampaikan audit dan sebagainya, ada kepercayaan dari teman-teman Pak Heri ya mungkin ya bahwa BPJS masih bisa berubah, masih jadi ngobrol gitu kan. Gitu. Jadi ini masukan ini berharga buat kami karena begitu kami tidak menerima masukan, kami jangan sampai berdiri di menara gading. Seolah-olah kami sudah bagus gitu sebagainya, padahal belum tentu bagus gitu kan. Nah, sementara kita punya cita-cita, visi kami BPJS Kesehatan ini menjadi badan penyelenggara yang sustainable, berkesinambungan. Karena kami ketika membuat badan ini, cita-cita kami selaras dengan teman-teman buruh, kami ingin dari sejak kami berdiri, Prof. Asewa Besi sebagai pendiri Askes zaman dulu itu, cita-cita beliau adalah bagaimana semua orang di Indonesia punya jaminan kesehatan. Ini berkaca pada di tahun 67 kita dicanangkan oleh Prof. Asewa Besi. Beliau itu ya cita-cita beliau zaman Pak Soekarno itu kita punya jaminan kesehatan seperti di Jerman gitu. Nah, sekarang kita sudah mencapai itu kalau sisi cakupan. Sudah on the track lah sebenarnya. Ya, sudah cakupan sudah on the track. Tapi bagaimana keberlangsungan jaminan ini apakah hanya sampai 10 tahun, hanya sampai 15 tahun? Kita tentu berharap setelah kami BPJS, teman-teman kami misalnya pegawai BPJS, kami pun ingin melihat begitu kami pensiun kami bukan pegawai. Itu kami akan butuh juga jaminan siapa yang menjamin gitu kan. Betul. Sehingga jaminan kesehatan ini harus dinikmati tidak hanya oleh kami, tapi oleh anak cucu kami, mungkin oleh generasi-generasi selanjutnya. Yang menikmati jaminan kesehatan ini kita pengen semuanya menikmati sampai dengan generasi-generasi berikutnya. Tidak hanya berhenti di generasi kita atau 10-20 tahun gitu. Bisa sampai ratusan tahun. Dan ini butuh ekosistem. Ketika hanya BPJS saja yang bergerak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi harus ada seluruh kepedulian dari seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem jaminan kesehatan ini. Sehingga jaminan kesehatan ini bisa terus sustainable. Ini yang menjadi poin penting kenapa kolaborasi ini dengan teman-teman teman-teman Jamkes Watch maupun organisasi yang mewakili masyarakat ini menjadi sangat penting sehingga kami bersama-sama ekosistem ini membangun jaminan kesehatan yang lebih baik. Dan tentunya satu lagi yang kita inginkan jaminan kesehatan yang berkesinambungan itu Pak. Itu yang penting. Terima kasih nih Kang Heri, Kang Ropik, bincang-bincangnya kita menarik banget, kita jadi tahu sejarah BPJS itu awalnya seperti apa dan mudah-mudahan kolaborasi ini berlangsung ya karena seperti tadi Kang Ropik bilang, Kang Heri bilang
BPJS ini jaminan kesehatannya jangan berhenti sampai di sini ya, karena pengennya seluruh masyarakat juga menerima dan berlanjut sampai beratus tahun kemudian ya. Iya. Gitu. Terima kasih banyak nih teman-teman Sobat PR. Terus kita lihat terus tonton kita di program Moras dengan tamu-tamu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.